Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat pimpinan Kongres Internasional Southeast Asian Minister of Education Organization, yang terhormat seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mazia Mufia, selaku perwakilan delegasi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya dapat hadir dan berpartisipasi dalam kongres ini. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui saat ini dunia sedang mengalami ancaman akibat coronavirus. Coronavirus ini sudah menjadi pandemi global dan menjadi masalah global. Coronavirus sendiri adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan juga batuk, pilek hingga yang lebih parah seperti SARS dan MERS. COVID-19 sendiri adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit penyebabnya belum ditemukan. Wabah ini pertama kali ada di Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019. Sekarang COVID-19 merupakan pandemi yang terjadi di banyak negara dan seluruh dunia. Virus COVID-19 ini telah ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai ancaman kesehatan manusia secara global, di mana WHO ini menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada Maret tahun 2020, dan itu hanya 4 bulan dari kasus pertama ditemukannya COVID-19 ini. Dan 4 bulan kemudian sudah menyebar ke 114 negara di seluruh dunia. Dalam hal ini, globalisasi menjadi salah satu katalisator penyebaran penyakit COVID-19. Seiring dengan peningkatan migrasi lintas negara, kegiatan bisnis, dan perdagangan serta perjalanan wisata secara internasional menyebabkan penyebaran COVID-19 yang kemudian menjadi pandemi global. Karena adanya globalisasi ini, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan lockdown sebagai langkah penekanan penyebaran virus ini. Dalam perkembangan penyebaran COVID-19 menyebabkan destruksi sosial dan mengancam stabilitas negara dengan penurunan ekonomi yang sangat signifikan. Selain itu juga menyebabkan ancaman langsung terhadap kesehatan manusia di berbagai negara. Dengan mengatasi masalah kesehatan secara global, sebelumnya World Health Organization atau WHO pada tahun 2007 telah menginisiasi Global Health Diplomacy yang merupakan komitmen dan kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. WHO dalam kerangka Global Health Diplomacy menyerukan komitmen dan koordinasi politik di tingkat global, terutama para pemimpin negara, untuk mendorong kerjasama guna meningkatkan produktivitas peralatan, perlindungan, menghindari larangan ekspor, dan memastikan pemerataan distribusi alat-alat kesehatan berdasarkan kebutuhan. Sebagai sebuah pandemi global, penanganan konflik ini tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut. Terkait hal ini, maka dengan meningkatnya penderita COVID-19, maka pemerintah di berbagai negara tidak hanya menetapkan kebijakan lockdown, tetapi juga harus menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Resolusi tersebut menekankan upaya pemersatuan solidaritas dan kerjasama secara global guna memitigasi dan mengatasi ancaman COVID-19. Dalam resolusi tersebut disebutkan pentingnya kerjasama internasional yang lebih intensif untuk mengontrol, mengatasi, dan memitigasi pandemi serta komitmen untuk saling membantu masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dan lemah. Sebagai bentuk solidaritas, hubungan saling menguntungkan berbagai negara yang bekerja sama, menawarkan bantuan dan dukungan satu dengan yang lain.
Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya kerjasama internasional, yaitu atas ketersediaan vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan. Selain itu, perlu adanya penguatan sektor kerjasama internasional dalam hal bertukar informasi tentang melakukan kerjasama baik dalam membangun riset epidemiologi dan lain sebagainya. Kami selaku perwakilan pemerintah Indonesia mengajak seluruh negara anggota untuk menyerukan solidaritas dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi dalam lingkup internasional. Untuk itu, mari kita hindari nation distancing dan mari kita tegakkan nation uniting guna melawan masalah kesehatan yang kita hadapi bersama-sama, yaitu COVID-19. Kami Indonesia mengharapkan dengan adanya kerjasama ini, maka dampak akibat terjadinya COVID-19 ini baik dampak kesehatan, sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat teratasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.